Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini mengenai Idul Fitri. Di dalam Idul Fitri ini nanti akan diinputkan transaksi-transaksi terkait penerimaan zakat fitrah. Nah, selain penerimaan zakat fitrah, nanti juga ada entry mengenai transaksi penyaluran atas zakat fitrahnya. Nah, sebelum kita ke transaksi, mari kita settingkan dulu master data yang terkait dengan Idul Fitri. Yang pertama kita harus settingkan dulu periode Idul Fitrinya. Kita masuk ke DKM, kemudian kita buka modul Idul Fitri. Kita buka menu Idul Fitrinya. Nah, di sini adalah settingan untuk periode Idul Fitri. Kita akan tambahkan untuk Idul Fitri tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Ya. Caranya kita klik insert, kemudian kita isi tahun Masehinya, dan kita isi tahun Hijriahnya. Nah, untuk tanggal mulai, ini biasanya kita isikan tanggal 1 Ramadannya ya. Contohnya, misalkan 1 Ramadan diperkirakan akan jatuh tanggal 11 Maret. Kemudian tanggal berakhirnya, ini kita isi sebagai tanggal 1 Syawalnya. Karena kadang-kadang masih ada jamaah yang menunaikan zakat fitrah di hari Idul Fitrinya ya. Jadi sebelum sholat Id itu mungkin masih ada penerimaan zakat fitrah. Maka untuk tanggal berakhir kita isikan tanggal 1 Syawalnya. Misalkan perkiraannya ini di 10 April ya. Kemudian sholat Idul Fitrinya juga kita isi tanggalnya tanggal 10 April. Kemudian kita isi nama khotibnya. Kita isi khotib profilnya seperti apa. Kemudian tema dari ceramah Idul Fitrinya. Kemudian nama imamnya kita isi. Ya, nama muazinnya. Kita bisa isi nama lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitrinya ya. Latitude dan longitude ini bisa diisi untuk melengkapi data lokasinya ya. Kemudian kita settingkan tanggal penerimaan zakat fitrahnya. Ini bisa kita isi dari 1 Ramadan sampai dengan 1 Syawal ya. Kemudian tanggal mulai distribusi zakat fitrah, misalkan kita akan distribusikan di hari terakhir Ramadan sampai dengan tanggal 1 Syawalnya. Ini untuk mengantisipasi kalau ada jamaah yang baru menunaikan zakat fitrah di tanggal 1 Syawal ya. Kemudian kita tentukan juga waktu untuk penerimaan zakat fitrah dari sisi yang lebih detail, yaitu dari jamnya. Di sini ada 3 sesi, jadi ada sesi penerimaan pagi, kemudian sesi penerimaan siang, dan sesi penerimaan malam. Kita tinggal tentukan jamnya ya. Ini bisa diklik seperti ini, atau bisa juga diketik ya. Oke. Misalkan kita mulai sesi pagi, ini penerimaannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 misalkan ya. Kemudian sesi 2, sesi penerimaan zakat fitrah siang, misalkan dimulai pada zuhur.
jam 12.30 misalkan. Sampai dengan sore, misalkan sore jam setengah 5, si 4.30. Kemudian sesi terakhir, sesi malam, misalkan dari Ba'da Maghrib ya, Ba'da Maghrib, misalkan jam setengah 7 malam, kan 6.30. Jangan lupa settingan menitnya juga ya, harus kita isi. Ini sampai dengan jam 8 malam misalkan. Nah, setelah kita isi, kita masuk ke tab zakat fitrah. Nah, di tab zakat fitrah ini ada dua tab. Yang pertama kita isi dulu bentuk zakat fitrahnya. Ya, misalkan ada bentuknya penerimaannya dalam beras, nah, tentukan beratnya berapa. Misalkan 2,5 kilo. Kemudian ada juga dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk uang, ini yang kita isi adalah kolom jumlah uangnya. Misalkan standar penerimaan zakat fitrah dalam bentuk uang untuk tahun ini adalah 50.000. Misalkan ya, karena berasnya lagi mahal gitu. Dianggapnya hitungan per kilonya 20.000 rupiah. Jadi kalau kita kalikan ke 2,5 kilo, nilai uang perkiraannya adalah 50.000 rupiah. Dulu. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada bentuk zakat fitrah yang lebih detail lagi. Jadi untuk dalam bentuk uang ini nanti ada kemungkinan berbeda-beda nilainya, tergantung dari hitungan jamaah. Misalkan ada jamaah yang biasa mengkonsumsi beras premium, maka nanti jumlah uang yang akan dibayarkan untuk zakat fitrah itu lebih mahal dibandingkan dengan jamaah lain yang biasa mengkonsumsi beras yang standar misalkan. Nah, untuk perbedaannya kita bisa settingkan di bawah di sini ya. Jadi kita isi, kemudian kita isi bentuk zakat fitrah detailnya. Kan zakat fitrah uang untuk beras premium. Nah, kan untuk yang premium itu nilai perkiraannya 50.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk yang standar misalkan lebih murah. Nah, tinggal klik insert lagi, kita isi lagi beras standar. Misalkan nilainya adalah 42.000. Ini contoh saja ya. Nah, kalau sudah lengkap, kita save datanya. Ya, ini settingan yang sudah diinputkan. Oke, jadi ini periode Idul Fitrinya, kemudian kita isi juga nama khatib, kemudian profilnya, tema ceramahnya apa, kemudian nama imam, nama muazin, dan lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian di bagian detail, kita settingkan juga untuk nilai berasnya berapa kilo, kemudian uangnya berapa. Nah, di zakat fitrah detail, ini bisa kita isikan untuk perbedaan atas nilai uang yang dibayarkan sebagai zakat fitrahnya. Jadi itu settingan pertama yang harus dilakukan ya ketika kita akan menginput transaksi Idul Fitri. Nah, settingan yang kedua, karena di sini ada zakat fitrah itu kan ada amilin ya. Nah, di situ ada settingan juga yang terkait dengan pembagian atas hak amilinnya. Oke, settingannya ini ada di Ziswaf, kemudian master data, kita buka kategori Ziswaf. Ya, kita cari yang zakat fitrah. Ya, kita filter datanya. Nah, di sini sudah ada dua baris.
ada zakat fitrah dan zakat fitrah amilin. Nah, ini kita bagi dua supaya nanti ketika distribusi ziswaf untuk zakat fitrah amilin ini sudah terpisahkan secara otomatis gitu ya. Jadi sudah ada alokasinya. Berapa yang menjadi hak amilin dan berapa yang akan didistribusikan ke mustahik yang lain gitu ya selain amilin. Nah, ini akan dipisahkan. Makanya di sini kami sediakan ada dua baris ya, ada kategori zakat fitrah dan kategori zakat fitrah amilin. Nah, di sini ada zakat fitrah amilin. Ini datanya sudah kita settingkan dan sudah terkunci. Jadi kita tidak bisa melakukan edit ataupun mendelete data zakat fitrah amilin. Karena ini sudah kita settingkan ya. Jadi tidak perlu kita melakukan settingan atas zakat fitrah amilin. Nah, yang harus kita setting adalah di bagian kategori zakat fitrahnya. Nah, di sini kita harus settingkan berapa persen untuk amilinnya. Jadi berapa alokasi untuk amilinnya. Ini kan biasanya 1/8 ya yang harus kita pisahkan untuk amilinnya. 1/8 itu berarti 12,5%. Nah, cara settingnya, kita klik dulu di baris kategori zakat fitrahnya, kemudian kita klik edit. Nah, di bagian bawah, di sini ada persentase amilin. Nah, kita isi 12,5%. Nah, ini formatnya adalah desimal. Jadi kalau kita mau setting 12,5%, maka kita ketiknya adalah 0,125 ya. Jadi formatnya adalah desimal. Jadi 0,125 untuk 12,5%. Kita save. Nah, ini ya, ini settingannya. Oke, supaya lebih mudah melihatnya kita filter dulu. Nah, ini ya, ini settingan yang tadi saya lakukan. Nah, isamilinnya ini kita uncheck ya untuk yang zakat fitrah, karena ini bukan alokasi untuk amilin, tapi alokasi untuk mustahik yang lainnya. Nah, kalau yang bawah, ini untuk zakat fitrah amilin, ini harus terchecklist isamilinnya. Lagi pula ini sudah kita settingkan ya, ini sudah terchecklist, jadi rekan-rekan tidak perlu lagi melakukan settingan atas zakat fitrah amilin. Ini sudah kita setting. Jadi cukup di baris kategori zakat fitrahnya saja yang harus kita setting untuk persentase amilinnya. Ya, ini settingan terkait amilinnya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada settingan terkait bentuk ziswafnya. Nah, untuk zakat fitrah ini kan tadi ada dua bentuk ya penerimaannya. Ada dalam bentuk beras, ada juga dalam bentuk uang. Nah, ini kita harus pastikan dulu settingan-settingannya. Kayak kita lihat dulu yang uang ya. Nah, di sini pastikan list uangnya sini sudah terchecklist. Ini biasanya sudah kita settingkan sih di awal, tapi untuk kita memastikan gitu ya, supaya kita lebih yakin lagi, kita bisa set atau bisa cek di bentuk Zswaf ini. Nah, di sini kita lihat uangnya harus terchecklist, is zakat fitrah juga terchecklist, karena nanti akan digunakan di transaksi zakat fitrah, kemudian is hitung jumlahnya juga terchecklist. Nah, yang kedua ini ada beras. Kayak beras is uangnya ini uncheck, is zakat fitrahnya terchecklist, kemudian is hitung jumlahnya juga terchecklist. Nah, di sini kenapa is hitung jumlahnya harus terchecklist? Karena nanti ada pendistribusian gitu. Jadi nanti akan dihitung berapa penerimaan beras yang masuk, kemudian berapa hak untuk amilin dan berapa nanti yang akan didistribusikan ke mustahik. Gitu. Jadi di sini isi hitung jumlahnya harus terchecklist. Nah, beda halnya dengan bentuk ziswaf yang lain. Misalkan perlengkapan sholat gitu ya. Kenapa isi hitung jumlahnya tidak di checklist? Karena di sini tidak ada distribusi yang harus kita maintain sampai akhir. Beda halnya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita harus maintain dari mulai penerimaan sampai nanti distribusi. Makanya di sini ada isi hitung jumlah yang harus kita checklist supaya nanti menghitung secara total penerimaan berapa, kemudian distribusinya berapa dan pembagian amilinnya berapa. Tuh ya, rekan-rekan. Maka settingannya ini harus dipastikan sudah seperti ini. Jadi isi hitung jumlah wajib terchecklist untuk uang maupun beras. Is zakat fitrahnya juga iya, harus terchecklist juga. Nah, kemudian untuk is uang ya hanya di uang saja gitu ya. Yang berasnya tidak perlu karena memang bentuknya bukan uang. Nah, itu untuk settingan terkait zakat fitrah. Jadi tadi harus kita setting dulu Idul Fitrinya, periodenya, kemudian
nilai zakatnya berapa untuk beras dan uangnya masing-masing berapa. Kemudian di kategori Ziswaf, tadi kita setting prosentase amilinnya, dan kita pastikan juga settingan di bentuk Ziswafnya. Ya, itu untuk settingannya ya, rekan-rekan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke transaksi penerimaan Ziswaf. Oke, kita masuk ke modul Ziswaf lagi, kemudian di transaksi kita buka menu penerimaan Ziswaf. Nah, sebelum ke transaksi penerimaan Ziswaf, kita pastikan dulu bahwa orang yang akan kita inputkan zakat fitrahnya ini sudah terdaftar di data jamaahnya atau data donaturnya. Nah, kita buat dulu ya data jamaah atau donaturnya. Kita masuk ke jamaah, kemudian kita buka menu warga. Seperti biasa, kita harus melakukan validasi data dari nomor handphone terlebih dahulu dan alamat emailnya. Kita cari dulu. Kosong ya, berarti belum ada data yang terinput atas nama atau dengan eh, email dan nomor handphone tersebut. Kita lengkapi dulu datanya. Kita lengkapi dulu ya datanya di sini. Untuk data yang lain ini bisa menyusul ya untuk data pendidikan, pekerjaan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di sini. Jika memang yang kita inputkan ini adalah warga yang fungsinya nanti hanya membayarkan atau menitipkan zakat fitrah, maka ismustahiknya kita tidak perlu menceklis. Tapi kalau nanti warga ini adalah penerima zakat gitu ya, mustahik juga misalkan, maka ismustahiknya harus kita checklist. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan juga keterangan mengenai latitude, longitude, ya ini terkait dengan tempat tinggal, pendapatan per bulan, dan lain-lain. Nah, di bagian bawah ini ada status, kita lengkapi juga ya, apakah dia warga sekitar, apakah dia jamaah, kan bisa jadi menitipkan zakat fitrah ke masjid kita gitu ya, tapi sebetulnya dia bukan warga sekitar, atau dia bukan jamaah gitu ya, mungkin domisilinya di tempat lain, tapi menitipkan zakat fitrahnya ke masjid kita. Itu sangat memungkinkan. Kita save datanya. Nah, ini ya, ini data yang tadi saya inputkan. Kita kembali lagi ke transaksi penerimaan Ziswaf. Karena tadi data donaturnya sudah saya inputkan. Nah, kita input penerimaan Ziswafnya. Ini tanggal penerimaannya ya. Contohnya misalkan hari ini. Kemudian kita cari nama donaturnya. Ini ya. Ini saya input. Nah, di sini misalkan Bapak Yanto ini akan menitipkan zakat fitrah untuk satu keluarga. Jadi untuk istrinya dan juga untuk anaknya satu orang. Jadi 3 orang. Jadi nanti di sini ada 2 opsi sebetulnya. Ya, opsi pertama, kita tetap gunakan satu data donatur, yaitu Bapak Yanto, tapi nanti detail nama istri dan anaknya kita cantumkan di keterangan. Opsi yang kedua, kita daftarkan juga istri dan anaknya sebagai jamaah atau sebagai warga gitu ya. Jadi nanti kita harus input 3 transaksi penerimaan. Jadi transaksi Pak Yantonya, transaksi istrinya juga, dan yang terakhir adalah transaksi atas penerimaan zakat fitrah dari anaknya. Jadi ada 3 transaksi. Kalau memang ingin dibuat 3 data warga atau 3 data donatur.
Tapi kalau misalkan kita cukup mendaftarkan kepala keluarganya saja, misalkan, maka nanti untuk detail nama istri dan anaknya kita cantumkan di keterangan. Ya, saya akan contohkan dulu ini penerimaan beras ya. Jadi bentuknya ini beras yang dititipkan oleh Pak Yanto. Ya, kita lengkapi dulu. Tadi nama donaturnya, ini saya akan ambil opsi yang pertama. Jadi cukup kepala keluarganya saja yang dicantumkan atau yang didaftarkan sebagai donaturnya. Ya, is Idul Fitrinya jangan lupa di checklist. Kemudian kita pilih periode Idul Fitrinya. Nah, ini tadi yang sudah kita buatkan ya settingannya. Kemudian di sini kita pilih juga kas atau banknya. Nah, biasanya ketika kita akan em, menerima titipan zakat fitrah, apalagi untuk beras gitu ya, kita akan buatkan satu akun khusus untuk penerimaan beras. Gitu. Kita akan buat dulu ya. Kayak kita kembali dulu ke master data. Kayak ini ada di master data keuangan. Kayak kita buka menu bank. Nah, kenapa kita buatkan akun khusus? Ini tujuannya adalah supaya kita bisa memantau lebih mudah gitu. Jadi kalau kita pisahkan untuk penerimaan zakat fitrah, ini akan lebih mudah nanti memantaunya karena tidak tercampur dengan penerimaan ziswaf yang lain atau mungkin nanti ada penerimaan ziswaf atas proyek tertentu. Nah, baiknya memang kita pisahkan, apalagi untuk zakat fitrah ya, karena ini bentuknya adalah beras gitu. Jadi memang harusnya kita buatkan satu akun tampungan khusus. Kayak kita buatkan, misalnya nomor rekeningnya kita isi kas beras zakat fitrah. Kayak tipenya kas, nah is donasi masjidnya kita checklist, nah is projectnya tidak perlu kita checklist ya, karena ini khusus untuk penerimaan zakat fitrah, bukan untuk project. Kayak kita buat kas beras, kita juga buat untuk kas penerimaan uang ya. Kita buat kas zakat fitrah. Kayak kita sudah buat dua ya di sini. Oke, kita kembali lagi ke transaksi penerimaan Ziswaf. Oke, kita cari tadi nama donaturnya. Oke, kita isi lagi Idul Fitri, kemudian kita pilih periodenya ya. Oke, kita pilih kasnya. Oke, tadi kita sudah buat kas beras zakat fitrah. Karena kita akan mencontohkan penerimaan beras ya, ini untuk zakat fitrahnya. Nah, ini misalkan atas nama Bapak Yanto, kemudian nama istrinya, dan nama anaknya. Jadi tiga orang ya, tiga orang kita cantumkan di sini. Oke, kita isi detailnya. Kayak project tidak perlu diisi ya, karena ini adalah penerimaan zakat fitrah. Nah, yang kita isi adalah di sini kategori siswafnya. Kayak kita pilih zakat fitrah, kemudian bentuk siswafnya apa, misalkan beras. Nah, ini ya, ketika kita pilih bentuk siswafnya beras, otomatis di sini jumlah per orangnya sudah terisi default 2,5 kilogram. Gitu. Jadi kalau misalkan kita isi beras, isinya kilogramnya berapa, kalau kita pilih uang, nah maka ini akan terisi nilai default dari uang yang tadi kita settingkan di settingan Idul Fitri. Gitu. Jadi di sini nanti tinggal kita isi jumlah orangnya saja. Misalkan tiga orang.
Nah, ini otomatis akan menghitung. Jadi 3 kali 2,5 kilogram. Jadi totalnya adalah 7,5 kilogram. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti nilainya beda? Biasanya uang sih ya yang beda itu. Nah, nanti di sini di jumlah per orangnya bisa kita sesuaikan nilainya berapa. Nanti akan kita contohkan ya di penerimaan siswa yang uang. Kayak ini ya, ini contohnya yang beras dulu. Kayak ini 3 orang, masing-masing 2,5 kilo, jadi totalnya adalah 7,5 kilo. Oke, keterangannya bisa kita samakan ya dengan keterangan yang tadi. Oke, jika sudah tepat penginputannya, sudah lengkap keterangannya juga, tinggal kita save and close. Lalu kita bisa tambahkan juga di baris kedua dan seterusnya kalau misalkan ada penerimaan ziswaf lain. Misalkan nih Pak Yanto ini selain menitipkan zakat fitrah ingin juga menitipkan infak gitu ya. Nah, jika ada tambahan kita tinggal klik insert lagi, kemudian nanti tinggal kita pilih ada proyeknya nggak, proyeknya untuk yang mana, kemudian kategori ziswafnya apa. Misalkan akan berinfak ya. eh, Bentuknya uang, misalkan ini untuk operasional masjid ya, jumlahnya 1 orang, misalkan berinfak senilai 200.000 rupiah. Nah, ini bisa ditambahkan di sini juga ya, kalau misalkan memang ada penerimaan selain zakat fitrah. Oke, untuk sekarang kita contohkan yang zakat fitrah aja ya, jadi kita delete baris keduanya. Oke, jadi ini hanya zakat fitrah saja, 3 orang, masing-masing 2,5 kilo, totalnya adalah 7,5 kilo. Oke, kita save. Oke, ini inputan yang tadi saya lakukan. Nah, di sini akan langsung tersplit ya, antara total amilin dan total distribusi. Nah, ini yang tadi kita settingkan di kategori Ziswaf, yang 12,5% tadi akan masuk ke sini. Jadi ke alokasi untuk amilin. Dan sisanya ini akan masuk ke total distribusi. Jadi nanti yang akan didistribusikan selain ke amilin adalah 6,5 kilogram. Dan yang 0,94-nya ini akan didistribusikan khusus untuk amilin atau pengurus masjidnya. Kayak ini ya. Jadi ini fungsi dari settingan persentase amilin di kategori siswaf tadi. Jadi akan langsung memisahkan antara alokasi amilin dan alokasi untuk didistribusikan. Ya, di bagian detail juga sama ya. Di sini akan tersplit juga antara alokasi amilin dan yang akan didistribusikan. Oke, kita cek di laporan keuangan ya. Nah, ini ya. Di total saldo, di sini di akun kas beras zakat fitrah, ini ada nominal 7,5 gitu ya. 7,5 di sini adalah 7,5 kilogram. Nah, kenapa ini masuk ke laporan keuangan juga? Karena tadi di settingan bentuk siswaf, tadi hitung jumlahnya kita checklist. Jadi bisa kita pantau saldonya itu ada berapa. Gitu ya. Jadi berasnya dihitung. Nah, fungsinya nanti akan ngelink ke sini, ke report atau ke laporan keuangan. Kalau misalkan tadi kita tidak checklist untuk hitung jumlahnya, maka di sini nanti tidak akan muncul di laporan keuangan. Ya, kas beras zakat fitrah 7,5 kilogram. Nah, kalau di sini dibulatkan ya, karena di atas tidak ada desimal, karena ini 7,5, jadi round up ke 8. Ya, kita lihat lagi di detail saldo, kita retrieve. Nah, di sini kas beras zakat fitrah. Di sini ada 2 baris. Kenapa jadi 2 baris? Karena di sini sudah langsung memisahkan antara beras yang akan didistribusikan dan beras yang akan didistribusikan ke amilin. Jadi langsung dipisahkan ya, walaupun di sini sama-sama ditampung di akun kas yang sama. Tapi secara kategori Ziswaf ini sudah langsung dipisahkan menjadi 2. Jadi ada zakat fitrah dan zakat fitrah amilin.
kita cek juga di ringkasan laporan keuangan. Nah, di sini tidak akan muncul ya, karena bukan is uang tadi settingan untuk berasnya. Jadi di sini tidak akan muncul. Jadi kalau yang muncul di sini hanya bentuk Ziswaf yang uang saja. Jadi kalau beras di sini nggak akan muncul. Oke, di sini kita cek juga ya, apakah di sini muncul atau tidak. Ini kita kosongkan ya. Nah, di sini tidak akan muncul ya, karena memang bentuk penerimaan Ziswafnya ini bukan uang. Jadi hanya bisa kita lihat di total saldo dan detail saldo saja. Oke, untuk beras ya. Ya, ini penerimaan tadi dalam bentuk beras. Nah, bagaimana untuk pendistribusiannya? Ya, kita masuk ke Ziswaf, nih ya, modul Ziswaf, kemudian transaksi, kita buka menu distribusi Ziswaf. Kita insert, projectnya kita kosongkan. Nah, pastikan di sini sudah ada data mustahiknya. Kalau misalkan belum ada, kita tambahkan dulu ya datanya. Di modul jamaah, di menu warga. Kita tambahkan data baru. Cek dulu ya nomor handphonenya sudah ada atau belum. Belum ada. Kita tambahkan dulu. Nah, yang terpenting di settingan untuk menginput mustahik adalah is mustahiknya terchecklist. Karena kalau di sini tidak terchecklist, nama mustahik ini tidak akan muncul di inputan distribusi Ziswaf. Jadi pastikan ini sudah terchecklist dulu ya. Kita pilih juga di sini kategori mustahiknya dan kategori kebutuhan mustahik. Ini untuk melengkapi data ya. Nah, status seperti biasa kita isi apakah dia warga sekitar, apakah dia jamaah, lalu kita save. Kita kembali ke distribusi Ziswaf lagi, kita input lagi ya untuk distribusi Ziswafnya. Nah, untuk distribusi Ziswaf ini nanti ada dua macam. Yang pertama adalah distribusi yang dialokasikan untuk yang 8 asnaf selain amilin ya. Dan yang kedua adalah distribusi khusus untuk amilin. Jadi yang 1/8-nya. Gitu. Jadi yang 7/8 dan yang 1/8-nya. Nah, kita akan input dulu untuk yang didistribusikan selain untuk amilin. Proyeknya kita kosongkan. Kita isi data mustahiknya. Kemudian di sini is Idul Fitrinya jangan lupa di checklist karena kita akan mendistribusikan zakat fitrah. Lalu kita pilih juga periode Idul Fitrinya. Dan kita pilih akun kas yang akan kita gunakan untuk mendistribusikan. Karena kita mau distribusinya beras, dan tadi berasnya kita tampung di kas beras zakat fitrah ya ketika penerimaan, maka kita pilih akun kas yang sama juga. Kita ke bagian detail.
Kita isi. Nah, di sini akan ditanya kategori ziswaf yang akan kita pilih. Apakah zakat fitrah atau zakat fitrah amilin? Karena kita akan mendistribusikan yang 7/8 gitu, bukan untuk amilinnya, maka kita pilih zakat fitrah. Kemudian bentuk ziswaf yang akan kita salurkan. Dan jumlah yang akan kita salurkan. Kalau nggak salah tadi ada 6,5 kilogram ya, kurang lebih segitu. Nah, kita akan cek bagaimana kalau kita distribusikan melebihi dari itu. Misalkan kita akan distribusikannya 7 kilogram ya. Padahal tadi saldonya kan hanya 6, sekian gitu ya. Ya, kita save. Nah, ini akan langsung mengecek ke saldonya. Karena tadi saldonya hanya 6,5, maka tidak bisa kita salurkan senilai 7 ya. Karena berasnya aja cuma ada 6, sekian kilo gitu. Jadi tidak bisa kita salurkan 7 kilogram. Ya, kita sesuaikan ya. Misalkan kita akan salurkan 5 kilogram. Ya, kita save. Ya, kita cek di laporan keuangan. Nah, ini ya. Ini secara total berkurang 5 kilogram, jadi sisanya 2,5 kilo. Kemudian kita lihat juga di detail saldo. Nah, ini ya. Detail saldo untuk zakat fitrahnya. Ini jadi tinggal 1,56. Dari awalnya tadi 6,5 kalau nggak salah ya. 6,5 dikurangi 5 ya. Jadi 1,5. Eh, ini ya. Jadi sudah berkurang nih di sini. Sudah berkurang karena sudah ada distribusi. Yaitu untuk distribusi Ziswaf non-amilin. Sekarang kita akan coba inputkan untuk distribusi Ziswaf amilin. Nah, untuk distribusi Ziswaf amilin ini, di sini akan tetap diminta data mustahik. Jadi nama amilinnya harus kita daftarkan juga sebagai mustahik. Oke, kita masuk lagi ke modul jamaah, kemudian ke menu warga. Oke, kita tambahkan dulu data amilin tersebut sebagai mustahik ya. Yang terpenting di sini is mustahiknya terchecklist ya. Kita save. Nah, setelah tadi kita tambahkan data amilin di data warga atau data jamaah, dan jangan lupa ya, tadi is mustahiknya harus di checklist, kita lanjutkan kembali penginputan distribusi Ziswaf untuk amilinnya. Kita isi tanggal, proyeknya kita kosongkan ya. Kemudian kita pilih nama amilinnya yang tadi. Setelah kita pilih nama amilin, jangan lupa is Idul Fitrinya kita checklist. Kemudian kita pilih periode Idul Fitrinya. Jangan lupa pilih akun khas beras zakat fitrah yang tadi saya inputkan sebagai akun penerimaan Ziswafnya ya. Kita isi terangannya. Kemudian kita isi detailnya. Nah, di bagian detail kita isi kategori Ziswafnya adalah zakat fitrah amilin. Karena ini penyaluran khusus untuk amilin ya. Kemudian bentuk siswafnya kita pilih beras dan kita isi jumlah yang akan didistribusikan. Nah, misalkan tadi ada saldo kalau nggak salah 0,9 kilogram. Kita coba inputkan 1 kilo ya. Jadi melebihi saldo untuk zakat fitrah amilinnya.
Oke, kita coba save. Oke, maka akan langsung ada checking ya di sini. Jadi error transaksinya tidak bisa kita save karena saldonya tidak mencukupi. Karena tadi saldonya hanya 0,9 kilo untuk alokasi zakat fitrah amilinnya. Oke, kita coba perbaiki inputannya menjadi 0,5 misalkan. Oke, kita save. Oke, berhasil ya, karena tadi saldonya masih ada, masih cukup kalau kita salurkan 0,5. Oke, kita lihat di laporan keuangan. Oke, di sini kas beras zakat fitrahnya sudah berkurang lagi 0,5 kilogram menjadi 2 kilo. Kita cek juga di detail saldonya ya. Ya, ini kita cek untuk zakat fitrah amilinnya sisanya menjadi 0,44 kilogram. Ya ini ya, jadi ketika ada penyaluran, distribusi, entah itu ke amilin ataupun non-amilin, ini akan langsung mengupdate saldo yang ada di akun masing-masing gitu ya. Jadi kalau tadi kita pakai akun kas beras zakat fitrah, maka nanti yang berkurang ya di akun itu. Tuh, jadi nanti akan mengupdate ke sini ya rekan-rekan. Ya, selanjutnya kita akan contohkan penginputan penerimaan zakat fitrah yang bentuknya uang. Oke, kita buka modul Ziswaf, kemudian ke menu penerimaan Ziswaf. Oke, kita insert datanya. Oke, kita pilih nama donaturnya ya. Kalau belum ada, maka kita tambahkan dulu. Ya, isi Idul Fitrinya kita checklist, lalu kita pilih periode Idul Fitrinya. Oke, jangan lupa pilih kas atau banknya. Misalkan kita terima di kas zakat fitrah. Karena ini bentuknya uang ya. Jadi kita tidak menggunakan akun kas beras zakat fitrah, tapi kita gunakan akun yang lain, kas zakat fitrah misalkan. Kita isi detailnya, proyeknya kita abaikan atau kita kosongkan, kemudian kita isi kategori ziswafnya. Kita pilih zakat fitrah, bentuk ziswafnya uang. Nah, secara default ini sudah muncul 40.000 ya, sesuai settingan Idul Fitri tadi. Nah, kita akan sesuaikan, misalkan nih Pak Ilham nih biasanya mengkonsumsi beras yang premium, jadi harganya lebih mahal gitu ya contohnya. Kita ubah menjadi 50.000. Nah, ini akan menyesuaikan ya. Jadi kalau satu orang kali 50.000, jadi totalnya menjadi 50.000 rupiah. Oke, kita save kembali. Oke, kita lihat inputan yang sudah saya lakukan tadi ya. Oke, di sini total donasinya 50.000 rupiah, kemudian sudah di-split untuk amilinnya adalah 6.250 dan total yang harus didistribusikannya adalah 43.750 rupiah ya. Di bagian detail juga sama, bisa kita lihat di sini pembagian untuk alokasi amilin dan alokasi non-amilinnya. Ya, ini ya, ini untuk penerimaan zakat fitrah dalam bentuk uang. Ya, kita akan contohkan, oh sebelum ke transaksi distribusinya, kita lihat dulu di laporan keuangan. Nah, kita lihat ya, di sini di kas zakat fitrah ini bertambah 50.000. Ini dari transaksi penerimaan zakat fitrah yang tadi. Kemudian di detail saldo, di kas zakat fitrah. Nah, di sini terbagi dua juga ya, sama. Jadi untuk
amilinnya ini akan masuk ke zakat fitrah amilin, sedangkan untuk yang non-amilinnya akan masuk ke zakat fitrah. Kemudian di ringkasan laporan keuangan. Ya, kita filter yang kas zakat fitrah saja. Nah, di sini sudah masuk ya, Rp50.000. Nah, di sini masuk ke ringkasan laporan keuangan, karena ini bentuk siswafnya adalah uang. Beda dengan yang beras tadi ya, kalau di beras tadi tidak muncul. Kita lihat di alur kasnya. Nah, di akun kas zakat fitrah di sini juga sama. Ini terbagi dua. Jadi ada zakat fitrah amilinnya dan juga ada zakat fitrahnya. Ini setelah penerimaan Ziswaf. Nah, kita akan lanjutkan ke distribusi Ziswafnya. Kita insert. Nah, ketika distribusi ini juga sama, ada dua jenis distribusi. Distribusi untuk non-amilin dan distribusi untuk amilinnya. Kita akan contohkan dulu yang untuk distribusi non-amilin. Kita pilih dulu nama mustahiknya siapa. Kemudian jangan lupa isi Idul Fitrinya di checklist dan kita pilih periode Idul Fitrinya. Pilih juga akun kas banknya. Tadi kita pilih kas zakat fitrah ya. Kita isi detailnya. Di bagian detail jangan lupa sesuaikan kategori ziswafnya. Karena ini non-amilin, maka kita pilihnya zakat fitrah. Kemudian isi bentuk ziswafnya, uang. Kemudian nilai yang akan didistribusikan. Ini contoh ya. Kita save. Lalu kita cek kembali ke laporan keuangan. Nah ini ya, kas zakat fitrahnya berkurang 30.000 karena barusan ada penyaluran 30.000. Kita lihat di detail saldo. Ini ya, ini kas zakat fitrah ya. Jadi 13.750. Kita lihat di ringkasan laporan keuangan. Kita filter saja yang kas zakat fitrah. Nah, di sini ada penerimaan tadi 50.000, kemudian ada distribusi Ziswaf ya 30.000. Maka saldo akhirnya Rp20.000. Kita cek juga di alur kas. Ini ya, di bagian debit ini tadi penerimaan, kemudian di kredit ini ada distribusi Ziswaf 30.000, maka saldo akhirnya Rp20.000. Ini untuk distribusi non-amilin. Sekarang kita akan contohkan untuk distribusi ke amilinnya. Masih menggunakan menu yang sama, menu distribusi Ziswaf. Kita insert, isi tanggal, projectnya kita kosongkan, kita pilih mustahiknya. Jadi kita pilih nama mustahik atau nama amilinnya ya. Tadi data amilinnya harus terdaftar sebagai mustahik juga. Kita pilih namanya, kemudian isi Idul Fitri kita checklist, jangan lupa pilih periodenya, saya pilih akun kas banknya. Kita isi detailnya, kita pilih kategori Ziswafnya zakat fitrah amilin, karena ini penyaluran untuk amilin ya. Kita isi bentuk Ziswafnya, kemudian jumlah yang akan didistribusikan. Kita save. Kemudian kita cek lagi ya di laporan keuangan. Ini kas zakat fitrahnya saldonya menjadi 15.000. Kita lihat detailnya. Ya, yang kas zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah amilinnya ini tinggal 1.250 karena barusan ada penyaluran Rp5.000. Nah, ini di sini di ringkasan laporan keuangan, di sini ada muncul satu baris baru lagi, di sini distribusi Ziswaf, nilainya 5.000. Nah, ini untuk distribusi Ziswaf amilinnya. Kemudian kita cek juga di alur kas, kita filter yang kas zakat fitrah. Nah, ini ya, barusan ada distribusi zakat fitrah amilin, Rp5.000. Maka saldo akhirnya tinggal 15.000.
Nah, itu rekan-rekan secara umum transaksi terkait dengan zakat fitrah ya, dari mulai settingan Idul Fitrinya, settingan kategori siswa, settingan bentuk siswa, sampai transaksi penerimaan dan distribusi siswanya. Ya, dan tadi ada revisi ya terkait dengan alur kas untuk penerimaan dan penyaluran beras zakat fitrah. Ya, jadi itu bisa dilihat progres penerimaan dan penyaluran atau distribusi berasnya melalui laporan keuangan. Kemudian kita buka tab alur kas ya, yang bagian sebelah kanan. Nah, jangan lupa nanti tinggal kita pilih kas banknya yang mana, kemudian kategori ziswafnya apa, dan bentuk ziswafnya. Jadi di sini kita pilih yang bentuk ziswafnya adalah beras. Lalu kita pilih periodenya. Ya, ini ya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ada penerimaan di debit, kemudian nanti rincian transaksinya ada di keterangan ya di sini. Kemudian ketika penyaluran, nanti bisa kita lihat juga di sini di bagian bawah. Ya. Di sini di bawah kebetulan ada penyaluran, jadi akan muncul nominalnya di sisi kredit. Dan ini detail terkait dengan penyalurannya. Oke, ini untuk yang zakat fitrah. Nah, kalau misalkan kita mau lihat untuk yang zakat fitrah dan zakat fitrah amilin, maka kategori ziswafnya kita kosongkan ya, jadi tidak perlu difilter. Kita retrieve, nah di sini bisa terlihat. Jadi ada penerimaan, nah ini dipisahkan ya penerimaannya antara yang zakat fitrah amilin dengan zakat fitrah yang akan disalurkan. Kemudian ada juga di bagian penyaluran atau distribusi, di sini juga sama. Di sini dipisahkan antara penyaluran zakat fitrah amilin dengan zakat fitrah non-amilin. Ini ya, jadi kalau penerimaan ini akan masuknya di kolom debit, sedangkan untuk penyaluran atau distribusi ini akan muncul di kolom kredit. Dan saldo akhirnya juga bisa kita pantau di sebelah sini ya, di bagian kanan bawahnya. Jika tadi kita menginput transaksi pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk beras, nah bagi masjid yang ingin mengkonversi penerimaan zakat fitrah uang, kemudian ingin melakukan distribusi dalam bentuk beras, maka bisa juga melakukan transaksi berikut. Jadi jamaahnya ini misalkan melakukan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang. Namun pihak pengurus atau pihak pengelola zakat fitrahnya ingin melakukan pendistribusian dalam bentuk beras. Nah, maka uang yang kita terima dari jamaah tadi itu akan kita konversi ke dalam bentuk pembelian beras ya. Nah, untuk melakukan penginputannya kita masuk ke DKM, kemudian ke Idul Fitri. Nanti di modul Idul Fitri ini ada menu pembelian beras zakat fitrah. Nah, kita gunakan menu transaksi berikut ya. Nah, sebelum kita melakukan penginputan, kita lihat dulu saldo beras dan saldo kasnya ya. Oke, kita lihat di dashboard. Kemudian kita buka dashboard keuangan dan siswa. Oke, kita lihat di total kasbah. Nah, misalkan nanti kita akan melakukan pembelian beras yang bersumber dari rekening atau dari kas zakat fitrah ya. Nah, ini saldo awalnya misalkan sekarang 1.060.000 rupiah. Kemudian nanti setelah kita belikan dalam bentuk beras, ini akan disimpan di kas beras zakat fitrah. Nah, ini saldo awalnya ada 16,5 kilogram ya. Jadi ini sebelum pembelian berasnya ya. Jadi saldo uangnya ada 1.060.000, kemudian saldo berasnya ada 16,5 kilogram. Oke, kita lakukan transaksi pembelian berasnya ya. Kita masuk lagi ke modul Idul Fitri, kemudian kita buka menu pembelian beras zakat fitrah.
Ya, kita lakukan penginputan, klik insert, kemudian kita isi tanggal pembeliannya, dan kita pilih nama pemasoknya. Jadi kita beli berasnya di toko mana. Jika master datanya belum ada, nanti kita tambahkan ya di master data pemasoknya. Ya, di sini sudah kita terisi ya, sudah kita isikan zakat fitrah. Kemudian ini pilih kas bank yang akan mengeluarkan uangnya. Jadi kita pilih kas zakat fitrah. Oke, ini bentuk keluarnya uang. Kemudian jumlah keluarnya berapa? Misalkan kita akan beli 10 kilogram beras ya, 10 kilogram beras, misalkan harga 1 kilonya itu 20.000 rupiah. Jadi kalau 10 kilo kita keluarkan uangnya 200.000 rupiah. Kemudian ini kas bank masuk. Jadi yang tadi uang kita keluarkan, kemudian nanti kalau sudah kita belikan beras, ini akan ditampung di mana? Misalkan di kas beras zakat fitrah ya. Ini bentuknya beras. Kan tadi kita keluarkan uangnya. Kemudian nanti akan masuk dalam bentuk beras. Jumlah berasnya berapa? Misalkan 10 kilo. Kalau sudah tinggal kita save. Kita save, kita lihat kembali di dashboardnya. Kita lihat di total kas bank. Ini ya, untuk kas zakat fitrahnya berkurang 200.000. Tadi 1.060 menjadi 860.000 ya, karena sudah dibelikan yang 200 ribunya. Kemudian kas beras zakat fitrahnya ini bertambah 10 kilogram, jadi 26,5 kilogram. Nah, kalau sudah berbentuk beras, nanti tinggal diinputkan kembali untuk distribusi zakat fitrahnya ya. Jadi lakukan penginputan seperti yang tadi ketika kita melakukan distribusi beras secara langsung. Nah, begitu rekan-rekan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.